Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar marketing. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali diskusi kita, belajar kita tentang perilaku konsumen. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita bicara tentang keterlibatan, kita bicara tentang persepsi. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk perilaku konsumen, terutama yang membentuk perilaku dalam keputusan pembelian atas satu produk atau menentukan keputusan pembelian atas satu layanan. Pada pertemuan hari ini di bab yang keempat kita akan bicara tentang lingkungan, subbudaya, dan demografi. Prinsipnya di pertemuan kali ini kita akan bicara bagaimana lingkungan, subbudaya, dan demografi itu nanti akan berkontribusi dalam membentuk perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian satu produk atau satu layanan. Nah, teman-teman pembelajar marketing yang saya cintai, di pertemuan yang keempat ini learning outcome-nya, tujuan dari pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari dan belajar bersama di bab yang keempat ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang faktor-faktor subbudaya itu apa saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mahasiswa belajar tentang bab yang keempat ini, mahasiswa akan mampu melakukan analisis bagaimana kebudayaan itu bisa berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa akan mampu menjelaskan faktor-faktor demografi. Bagaimana faktor demografi ini dengan bagian-bagiannya, dengan jenis-jenis demografinya itu akan mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran dari bab yang keempat ini bagaimana mahasiswa akan mampu membahas subbudaya versus demografi. Nah, ini tujuan dari pembelajaran. Teman-teman pembelajar, sekarang kita mulai pembahasan kita di pertemuan hari ini dengan memberikan satu definisi konseptual dari subbudaya itu sebetulnya apa. Maka di slide yang pertama ini kita akan bicara tentang definisi dan nanti kita akan lanjutkan membahas tentang jenis-jenis subbudaya. Dari beberapa pendapat saya coba kutip pendapatnya Kotler dan Armstrong. Di pendapatnya Kotler dan Armstrong ketika bicara atau mendefinisikan tentang subbudaya, ditulis bahwa yang disebut dengan subbudaya di sini adalah sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama. Saya ulangi, ini adalah definisi dari subbudaya. Sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama. Nah, kemudian dari situ coba akan kita turunkan ke jenis-jenis subbudaya. Karena tadi disebut bahwa subbudaya itu adalah sekelompok orang kemudian dengan sistem nilai yang sama dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di slide ini bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis subbudaya. Dan 6 jenis subbudaya ini nanti akan coba kita bahas satu persatu, akan coba kita kupas satu persatu bagaimana masing-masing bagian dari subbudaya ini akan mampu mempengaruhi perilaku konsumen, terutama dalam keputusan pembelian atas satu produk, keputusan pembelian atas satu layanan. Sekali lagi, ujung-ujungnya nanti akan bicara, kita akan bahas bagaimana jenis-jenis subbudaya itu akan mampu mempengaruhi terhadap perilaku konsumen. Yang pertama yang akan kita sampaikan adalah terkait tentang usia. Nah, ini penting ketika kita juga akan menentukan pola segmentasi. Tergantung produk kita, tergantung layanan kita. Customer segmentasi kita siapa, bagaimana kita akan memenuhi want and need-nya, dan kita harus mengetahui
perilaku mereka atau perilaku dari sisi usianya. Nah, maka di sini sudah kita buat satu tabel yang isinya tentang karakteristik-karakteristik dari masing-masing usia. Akan coba kita kelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kelompok usia yang mestinya di dalam setiap kelompok usia ini akan memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda. Kemudian nanti setelah kita bisa mengenali karakteristik dari masing-masing kelompok usia, berikutnya akan menjadi tugas dari pemasar untuk menentukan strategi-strateginya. Maka di baris yang paling atas saya tuliskan, ketika kita bahas usia, satu kalimat yang perlu kita tekankan, seandainya kita mengambil salah satu strategi marketingnya adalah di strategi promosi. Dan ketika kita sudah bisa mengenali karakteristik dari masing-masing kelompok usia ini, maka kita mampu merancang strategi promosi. Nah, tapi yang jadi perhatian kita adalah promosi yang harus kita lakukan ini adalah promosi yang menggambarkan generasi tua yang mereka rasakan. Ya, bukan pada usia biologis. Artinya apa? Ya, artinya bahwa konsumen yang masuk dalam kategori usia tua ini belum tentu nanti perilakunya itu adalah perilaku pembelian orang tua. Tapi kita bisa lihat banyak dari sisi usia ini masuk ke dalam kategori yang tua, tetapi perilaku pembelian dan pengaruh jenis budaya yang lainnya itu dia akan condong ke kategori usia di bawahnya atau kategori usia muda. Maka promosi menggambarkan generasi tua yang mereka rasakan, bukan pada usia secara biologis, atau bahkan juga sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya, artinya ketika seseorang ini usianya masih muda, tetapi pola atau perilaku pembeliannya ini sudah condong ke perilaku pembelian orang yang tua atau orang yang dewasa. Nah, teman-teman pembelajar, coba kita lihat satu persatu dari kelompok-kelompok usia. Pertama kita lihat dari kelompok pasar anak dan ke remaja. Kita bisa lihat di sini karakteristiknya, ciri-cirinya. Kita ambil kategori yang masuk ke dalam pasar anak dan remaja ini mereka yang usianya antara 7 sampai dengan 19 tahun. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika remaja yang usianya antara 7 sampai dengan 19 tahun, bagaimana peran mereka, ya, bagaimana kontribusi mereka dalam membentuk pola pembelian kebutuhan rumah tangga di rumahnya misalkan. Dan seringkali kita lihat bahwa pada usia-usia tersebut, usia 7 sampai 19 mulai ada keterlibatan. Maka saya tulis di sini ikut melakukan pembelian. Ya, usia 7 sampai 19 ikut melakukan pembelian. Buktinya apa? Buktinya ketika satu keluarga biasanya melakukan pembelian belanja di supermarket atau pusat perbelanjaan. Itu seringkali melibatkan anaknya. Di mana usia anaknya itu antara 7 sampai dengan 19 tahun. Nah, bahkan anak-anak di usia 7 sampai 19 tahun ini ya kan tidak sedikit justru yang terlibat secara langsung di dalam membuat draft atau di dalam membuat daftar barang-barang yang akan dibelinya. Nah, berarti apa? Di situ sudah mulai muncul kontribusi sebetulnya meskipun usianya masih usia 7 sampai 19, meskipun sebetulnya itu yang harus melakukan keputusan pembelian utama itu adalah seorang ibu atau seorang bapak misalkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya brand loyalty, akibatnya loyalitas merek itu sebetulnya mulai terbentuk di situ. Saya ulangi, ini adalah dampak. Dampak ketika di usia 7 sampai dengan 19 ada keterlibatan, ya kan? Kemudian sampai membuat draft apa yang harus dibelinya, apa yang harus dibelanjanya, maka mulai muncul namanya brand loyalty. Sedikit demi sedikit loyalitas ini mulai melekat, ya kan? Nah, kemudian ketika sudah sampai ke dalam ranah bagaimana brand loyalty ini mulai terbentuk,
meskipun dia bukan sebagai eksekutor utama kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemasar? Yang harus dilakukan oleh pemasar, ya kan? Contohnya adalah ketika mengatur, menentukan, meng-create strategi promosi. Kita bisa lihat, sudah saya kasih catatan di situ. Teman-teman bisa lihat, misalkan saya sebut satu merek produk. Kita lihat iklan kecap ABC. Ya kan? Atau kita lihat iklan sabun cuci Sunlight. Atau kita lihat produk-produk yang lainnya yang lazimnya dibeli oleh rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya ketika mendesain merancang iklan itu akan melibatkan, ya kan, akan melibatkan anak-anaknya, akan melibatkan anggota keluarga yang usianya 7 sampai dengan 19 tahun. Kenapa kita lihat di sini? Karena memang ada keterlibatan, karena memang ada kontribusi. Harapannya apa? Harapannya nanti brand loyalty yang terbentuk ini akan bisa dipertahankan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Teman-teman pembelajar bisa ingat kembali, teman-teman pembelajar bisa mereview kembali ketika kita bicara tentang loyalitas pelanggan. Kenapa? Karena loyalitas pelanggan itu kan terbentuk karena dua hal. Yang pertama adalah customer retention dan yang kedua adalah total share of customer. Ya kan? Yang pertama adalah customer retention. Semakin lama kita berhubungan, berarti nanti customer loyalty itu akan semakin kuat melekat di benaknya pelanggan. Contoh kalau hari ini ada anak usia 10 tahun ada keterlibatan dalam melakukan pembelian produk-produk atau kebutuhan rumah tangga, bisa jadi nanti suatu saat ketika ini usianya sudah menginjak usia dewasa atau usia tua, dia pasti juga akan memenuhi kebutuhan dan keinginan terhadap kebutuhan rumah tangga. Dia akan melakukan pembelian produk yang sama. Ketika dia membantu ibu, ketika dia membantu keluarga yang lainnya melakukan pembelian terhadap produk-produk rumah tangga. Maka keuntungannya adalah loyalitas itu akan bisa dipertahankan dalam kurun waktu yang panjang. Ini di kelompok yang pertama, teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat di kelompok yang kedua. Ada yang disebut dengan generasi Z atau generasi X baru saya sebutnya. Nah, ini juga rentan usianya antara 16 sampai dengan 29 tahun. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini mulai muncul satu kebiasaan mencari informasi tentang produk, kemudian melakukan penelusuran tentang produk itu sudah menggunakan media-media internet. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, maka sasaran utama komunikasi pemasaran itu adalah mereka yang memang suka menggunakan teknologi yang tinggi. Ya, dan ini di generasi X baru ini kalau bisa kita kategorikan ini menjadi termasuk dalam kategori pembelanja yang pandai. Nah, kenapa? Karena sekarang kita berada di marketing 4.0 misalkan. Berarti setiap konsumen yang sudah bisa mengenali produk melalui media-media tertentu, kemudian dia melakukan pembelian itu karena dampak dari home positif, mereka beli produk atau lain ini karena dampak dari orang bersedia mengadvokasi, berarti itu kan masuk dalam kategori pembelanja yang pandai karena dia lebih selektif. Nah, kemudian kita lihat di kelompok yang ketiga dari subbudaya usia. Yang ketiga kita sebut dengan usia pasar baby boomers. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari rentan usianya ini kan usia antara 30 sampai dengan 40 tahunan. Nah, ciri-cirinya ini memasuki puncak penghasilan dan pengeluaran. Jadi bisa kita sebut di usia-usia ini tingkat penghasilannya biasanya berada pada titik yang cukup mapan, ya kan? Tapi juga diimbangi dengan pengeluaran. Dia akan semakin konsumtif di usia-usia ini. Nah, kemudian apa sih yang kira-kira dibutuh dan diinginkan di pasar yang usianya sekitar 30 sampai dengan 40 tahun? Di antaranya pasar tentang properti ya, pasar tentang perumahan. Ya, kita bisa lakukan survei nanti ya, ketika orang transaksi perumahan, ketika orang beli rumah,
rata-rata usianya berapa ya di sini kan. Kemudian perilaku terhadap pembelian sarana transportasi, mobil misalnya, ya kan. Kemudian pakaian, kosmetik dan jasa-jasa keuangan yang lainnya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, baby boomers ini berstatus orang tua baru yang menarik bagi pasar ya. Artinya gini, ketika ini menjadi keluarga baru, berarti dia akan membentuk pola pembelian terhadap seluruh anggota keluarganya. Ya, mulai dari mengenali kebutuhan, kemudian mencari informasi tentang produk sampai bagaimana perilaku mereka ini pasca pembelian. Ini kategori yang ketiga. Kemudian di usia yang kategori yang keempat disebut dengan pasar yang dewasa. Ya, pasar dewasa ini masih dibuat kategori-kategori lagi. Usia 55 sampai dengan 64 kita kategorikan menjadi usia dewasa. Kemudian usia 65 sampai dengan 74 kita kategorikan menjadi yang sangat tua. Atau bahkan di atas 84 nanti akan masuk ke usia yang rentan. Ya. Apa ciri-cirinya? Dan apakah di usia-usia ini, di pasar dewasa ini mereka tidak konsumtif? Belum tentu. Maka di ciri yang berikutnya saya tuliskan bahwa meskipun misalkan di usia 65 bahkan 70 statusnya itu dia sudah tidak bekerja lagi, tapi bukan berarti status tidak bekerja itu dia tidak berpenghasilan. Ya kan? Saya ulangi, status tidak bekerja ini bukan berarti dia tidak punya penghasilan. Apalagi dia kan berangkatnya dari generasi-generasi yang sejak awal dia masuk dalam kategori pembelanja yang pandai. Kita lihat sekarang banyak program dari korporasi, misalkan ada layanan pensiun untuk karyawannya, ya kan. Kemudian ada orang yang punya passive income misalkan. Sehingga ketika dia tidak bekerja pun dari sisi usia dia masih punya penghasilan, sehingga dia juga memungkinkan masih konsumtif terhadap produk-produk tertentu, ya kan. Bahkan justru bisa jadi mereka akan lebih konsumtif karena apa? Dia tidak lagi memikirkan kebutuhan kecil, kebutuhan untuk anaknya dan sebagainya. Untuk pendidikan anaknya enggak, karena anak-anaknya sudah selesai semua pendidikannya dan seterusnya kan di sini. Nah, kemudian apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh pasar dewasa ini? Pendidikan mungkin sudah tidak lagi. Nah, berarti kita bisa membidik ketika memang customer segmentasi kita itu adalah di usia di mana usianya itu antara usia 60 tahun atau 55 sampai dengan 84 tahun atau lebih dari itu. Biasanya usia-usia tua ini kebutuhan yang menjadi prioritas itu adalah kebutuhan-kebutuhan tentang perawatan kulit misalkan. Perawatan wajah misalkan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk vitamin, arahnya ke kesehatan sini kan. Ya kan? Kemudian untuk produk-produk kecantikan dan seterusnya. Nah, ini kalau kita melihat subbudaya yang pertama yaitu dari usia. Ya, sekali lagi ini sebagai patokan bagaimana kita akan menentukan sebuah strategi pemasaran ketika memang pertimbangan utamanya itu adalah usia dari customer segmentasi kita. Ya. Kita lanjutkan teman-teman pembelajar. Setelah yang pertama itu adalah dari usia. Sekarang kita ke agama. Nah, agama atau keyakinan ya, atau kepercayaan. Ini kan juga harus kita perhatikan sebagai seorang pemasar karena keyakinan yang dianutnya, agama yang dianutnya itu kan akan membentuk juga pola atau perilaku pembelian terhadap produk atau layanan tertentu. Maka ini akan menjadi perhatian juga bagi seorang pemasar. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan, kita pernah bicara di mata kuliah sebelumnya, terutama di dasar marketing. Seseorang melakukan pembelian atas satu produk atau layanan itu kan bukan saja mempertimbangkan karena manfaat-manfaat secara fisik. Tetapi, ya kan, konsumen melakukan pembelian terhadap satu produk, satu layanan itu juga bisa karena pertimbangan secara emosional. Bahkan saya tambahkan tidak hanya manfaat fisik, tidak hanya manfaat secara emosional, tapi terkadang juga ada yang mempertimbangkan manfaat secara spiritual. Karena menurut keyakinannya, menurut kepercayaannya ini boleh. Menurut keyakinannya, menurut agamanya, oh ini dilarang.
Sehingga itu akan membentuk sebuah pola atau perilaku pembelian. Apa yang harus dilakukan oleh pemasar ketika memang kita paham sekarang bahwa ternyata agama itu juga akan mampu berkontribusi membentuk perilaku pembelian atas satu produk atau atas satu layanan, ya kan? Nah, maka yang harus dilakukan oleh pemasar, bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan dan keinginan melihat dari budaya agama ini, ya kan? Maka kita bisa lihat sekarang mulai muncul, mulai berjamuran, ya kan, lembaga pendidikan yang berlatar belakang agama tertentu misalkan. Karena pemasar paham bahwa itu menjadi pertimbangan utama mengapa saya harus menempuh pendidikan di sekolah tertentu, karena pertimbangan karena di sana kurikulumnya muatan religinya, muatan agamanya lebih besar. Atau mungkin pertimbangan yang lainnya. Atau mungkin juga di lembaga-lembaga keuangan kan sekarang kita bisa lihat, ya kan? Semakin banyaknya lembaga keuangan dengan pola syariah misalkan. Ya karena dia melihat di situ ada celah yang harus dipenuhi, ya kan? Ada celah yang harus dipenuhi. Atau bahkan ketika kita lihat ke hiburan di TV misalkan, kan kita juga lihat sekarang banyak TV, terutama TV lokal lah. TV lokal emang ada yang TV lokal itu nanti basicnya adalah TV yang hanya khusus menyajikan tentang kerohanian menurut keyakinan untuk agama tertentu. Radio juga seperti itu. Atau bahkan banyak media-media yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat dari subkultur agama. Sekali lagi, ini juga punya pengaruh penting bagi konsumsi di suatu masyarakat karena akan membentuk perilaku pembeliannya. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga adalah kelas sosial. Ya, kelas sosial. Kelas sosial tentunya juga akan berkontribusi terhadap pembentukan pola perilaku pembelian atas satu produk atau atas satu layanan. Nah, kita bisa lihat misalkan kelas sosial itu kita lihat dari tingkat pendidikannya misalkan kan. Atau mungkin pembedaan kelas sosial itu kita lihat bisa dari kekayaannya, dari hartanya misalkan. Atau mungkin bisa kita lihat dari kepemilikan. Atau mungkin status sosial itu bisa lihat dari nilai. Kita lihat dari status sosialnya dan lain-lain. Nah, tetapi teman-teman coba sekarang bisa perhatikan. Kalau kita memang gunakan kelas sosial ya untuk menentukan strategi kita untuk bisa memenuhi want and need-nya, maka ada catatan dasar kuat untuk segmentasi di sini adalah indeks yang menggabungkan antara pekerjaan dan pendapatan. Saya ulangi sekali lagi bahwa dasar kuat untuk menentukan segmentasi yang dasarnya itu adalah dari kelas sosial. Ini kita mesti menggabungkan, ya kan, indeks yang menggabungkan antara pekerjaan dan pendapatan. Kenapa? Karena pekerjaan tertentu itu, ya kan, belum tentu ketika pekerjaannya ini maka nanti pola konsumsinya ini belum tentu. Ketika pekerjaannya adalah A misalkan, belum tentu ketika pekerjaan A itu dia akan melakukan pembelian produk B, kan belum tentu. Maka harus menggabungkan antara apa pekerjaannya dan berapa pendapatannya. Ya, ini kalau kita lihat dari sub kelas sosial. Sekarang kita lihat ke jenis kelamin. Jenis kelamin kan juga akan mempengaruhi kan. Ya meskipun perbedaannya itu kan sekarang relatif tipis karena banyak sekarang bermunculan peran-peran wanita di dalam pengambilan keputusan pembelian atas satu produk, atas satu layanan di keluarga atau bahkan di tingkat korporasi. Kenapa? Karena pimpinan-pimpinan perusahaan sekarang juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman kita perempuan, sehingga di situ kecil sekali perbedaan antara teman-teman yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Bahkan akan saya kasih gambaran seperti ini kan. Nah, saya kasih gambaran, ternyata ada segmen yang paling berpengaruh di era digital karena kita sekarang berada di era digital. Maka ketika akan menentukan strategi pemasaran di era digital, ya perhatikan ini. Ya, ini saya kutip dari konsepnya Hermawan Kartajaya.
ternyata ada 3 segmen yang paling berpengaruh di era digital dan satu di antaranya itu adalah perempuan. Ya kan? Dan salah satunya itu adalah perempuan. Yang keduanya itu adalah anak-anak muda dan yang ketiganya itu adalah warganet. Berarti 3 segmen ini kan dikatakan 3 segmen yang paling berpengaruh di era digital. Ya kan? Anak-anak muda, kemudian wanita dan warganet. Sekarang kita bahas coba satu persatu. Kenapa wanita? Nanti ini juga ada di sub pembahasannya berikutnya. Kenapa perempuan? Kenapa wanita ini merupakan salah satu segmen yang paling berpengaruh di era digital? Karena wanita itu kan atau perempuan itu kan bisa menumbuhkan pangsa pasar. Ya. Kenapa perempuan, kenapa wanita? Teman-teman bisa perhatikan. Realnya kan seperti ini, karena wanita itu kan multitasking. Wanita itu kan pengumpul informasi, ya kan? Wanita atau perempuan itu kan pembelanja yang holistik. Dia sebagai kepala keuangan rumah tangga, dia sebagai manajer pembelian, dia sebagai manajer aset dalam keluarga. Maka dari sekian alasan ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan sementara bahwa justru wanita itu, ya kan, justru perempuan itu akan punya peran yang cukup tinggi dalam menentukan keputusan pembelian produk-produk yang ada di rumah tangganya. Bahkan satu survei mengatakan bahwa 74% ya kan perempuan itu mengelola keuangan rumah tangga meskipun hanya 51% yang bekerja. Maka ini menjadi bagian dari salah satu segmen yang paling berpengaruh di era digital. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi adalah kenapa anak-anak muda, kenapa remaja? Itu juga menjadi bagian dari segmen yang paling berpengaruh di era digital. Ya, kita lihat alasan yang pertama karena anak-anak muda atau remaja ini kan pengadopsi dini. Ketika ada hal-hal yang baru, yang berani mencoba, yang berani melakukan pembelian di awal itu biasanya mereka dari kalangan anak-anak muda. Ya. Kemudian nanti kalau ini memang bisa diterima oleh pasar secara keseluruhan, maka yang lainnya akan ikut. Generasi tua akan ikut, ya kan, bahkan anak-anak akan ikut. Kita lihat bagaimana perkembangan pertama kali ketika kita kenal jasa layanan transportasi ojek online. Yang pertama kali mencoba layanan itu ya anak-anak muda. Kalau dari kalangan yang tua atau dewasa kadang muncul keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Tapi anak-anak muda enggak, ya kan? Maka dikatakan sebagai pengadopsi dini. Ketika ada yang baru dia coba, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi salah satu alasan, ini menjadi segmen yang cukup berpengaruh di era digital sekarang ini. Kemudian ini juga anti kemapanan, kemudian eksperimentasi, transcenter dan pengubah permainan. Ini mengapa remaja, mengapa kaum muda dikatakan sebagai segmen yang perlu dipertimbangkan atau berpengaruh di era digital. Nah, yang ketiga tadi siapa? Yang ketiga adalah warganet. Karena warganet itu mengembangkan headshare. Warganet merupakan penghubung sosial, ya kan? Yang share tentang informasi produk, yang melakukan uang positif, yang mengadvokasi melalui media-media itu kan warganet. Maka ini juga perlu kita pertimbangkan. Dan mereka juga pembela yang ekspresif. Ya kan? Artinya ketika dia mengkonsumsi produk tertentu, kemudian ada orang yang melakukan advokasi negatif, ya dia akan melakukan pembelaan, ya. Kemudian dia juga sebagai cyberbully dan dia penyumbang konten-konten yang menarik dan ini bisa diakses oleh banyak orang. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan sub yang berikutnya adalah etnis, ya. Etnis juga harus kita pertimbangkan sebagai seorang pemasar. Apa sih etnis? Etnis ini adalah sekelompok orang yang mempunyai norma, yang mempunyai nilai spesifik yang sama. Ya, persamaan dalam apa? Persamaan dalam persepsi dan kognisi yang berbeda dengan persepsi dan kognisi kelompok lain dalam masyarakat yang lebih luas.
Nah kalau di Indonesia ya bagaimana kita bisa melihat ada etnis dari suku Jawa, dari suku Batak, dari suku nah mereka kan mesti punya pola atau perilaku pembelian yang berbeda-beda. Ini juga harus menjadi perhatian oleh pemasar ketika merancang sebuah strategi, karena itu juga akan berkontribusi. Dan yang berikutnya ini adalah pengaruh kebudayaan. Ya, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan ini kan justru dikatakan, ini pengaruhnya besar terhadap pertimbangan untuk memutuskan harus beli produk tertentu atau tidak. Ada perubahan-perubahan yang mendasar di era digital. Bahkan kita kemarin sampaikan kan, customer pattern kan berubah dari 4A menjadi 5A. Nah kalau perubahan 4A ke 5A itu ya berarti akan merubah semuanya. Salah satu perubahan dari kebudayaan yang sekarang ada, misalkan konsumen sekarang mungkin penekanannya itu adalah ke kualitas. Ketika beli sesuatu bicaranya adalah ke kualitas, ya kan? Yang kedua adalah ke tadi perubahan peran wanita, ya sudah kita sampaikan ya, bagaimana wanita dia sebagai pembelanja, dia sebagai mengatur keuangan rumah tangga dan seterusnya, maka perannya cukup dipertimbangkan. Kemudian perubahan kehidupan keluarga, kemudian peningkatan waktu senggang. Sekarang kita lihat teman-teman pekerja di korporasi tertentu itu kan hanya 5 hari kerja, sehingga di hari Sabtu Minggu ini sebagai hari-hari libur. Harapannya memang ketika memang ada 2 hari waktu libur ini mereka akan menikmati liburannya, mereka akan semakin konsumtif dan sebagainya. Ya, ini kan berarti ada perubahan. Bagaimana seorang pemasar, berarti ada celah di situ. Apa yang bisa dilakukan ketika memang ada perubahan, ternyata sekarang ada peningkatan waktu senggang. Ya. Kemudian juga ada pembelian secara impulsif. Kita lihat kan, seringkali orang beli sesuatu itu kadang memang di luar rencana, maka disebut dengan pembelian secara impulsif, yaitu pembelian yang tanpa direncanakan. Dan ini seringkali memang dilakukan di berbagai macam pusat perbelanjaan kan. Dia sengaja mendisplay produk tertentu di tempat-tempat yang strategis. Dia sengaja mendisplay tertentu produk-produk yang sekarang lagi misalkan di rak-rak yang strategis dan sebagainya. Harapannya apa? Ketika memang produk yang dipasang di rak tertentu itu tidak masuk ke dalam daftar belanjaannya, tapi orang akan tertarik dan akhirnya dia akan melakukan pembelian terhadap produk itu. Dan ini memang seringkali muncul. Atau misalkan dengan strategi yang lainnya, produk tertentu kita kasih tawaran diskon, kemudian nanti misalkan beli 2 gratis 1 dan sebagainya. Seringkali kan itu dilakukan meskipun itu di luar rencana, tidak ada dalam daftar-daftar belanjaan. Ya. Atau yang terakhir ya, pengaruh kebudayaan biasanya juga karena seseorang itu sekarang melakukan pembelian atas satu produk atau layanan karena memang hasrat akan kenyamanan. Pertimbangannya bukan lagi tentang pricing. Pertimbangannya bukan lagi tentang harga, karena memang ada kategori konsumen yang tidak peka harga, tapi peka kualitas, tapi peka kenyamanan. Harga mahal nggak masalah, tapi yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Sama-sama beli produk tertentu, ada yang cukup belanja di pasar tradisional, ada yang cukup belanja di toko dekat rumahnya, ada yang melakukan pembelian di minimarket, di supermarket dan seterusnya. Kalau hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan rasa makan, ya kan, rasa haus atau lapar, ya kan, mau makan mau minum. Ada yang melakukan pembelian terhadap kebutuhan itu di warteg, ya kan. Ada yang melakukan pembelian itu di warung pinggir jalan itu. Ada yang harus ke mall, ada yang di tempat mana. Ya, berarti pertimbangannya memang karena dia butuh kenyamanan. Yang dibeli sebetulnya bukan value utama dari makannya, bukan dari minumnya, tapi kenyamanannya. Ini seringkali juga harus menjadi pertimbangan pemasar dalam menentukan strategi pemasarannya. Nah, teman-teman, saya kasih ilustrasi juga ini bagaimana perubahan kebudayaan, ya kan? Kan sekarang sudah ada pergerakan pemasar itu dari tradisional ke pemasaran digital. Maka pola segmentasi juga berubah dari segmentasi dan targeting nanti berubah menjadi konfirmasi pelanggan
atau dengan menggunakan jaringan horizontal komunitas. Dari pemosisian merek dan diferensiasi ke klarifikasi merek. Kemudian dari menjual 4P yang sebagai dasar marketing, product, price, place, promotion menjadi 4C. Co-creation, currency, communal activation, dan conversation. Dari proses layanan pelanggan ke pelayanan pelanggan yang kolaboratif. Ini juga merupakan perubahan-perubahan yang mesti kita cermati. Kemudian kita lanjut ke demografi ya. Ya, demografi. Demografi itu sebetulnya apa? Teman-teman mesti sudah sering kenal, bahkan pernah kenal ketika bicara tentang strategi segmentasi ya, ketika bicara tentang marketing dasar. Karena ini menjadi salah satu dasar penentuan segmentasi dari sisi demografinya. Demografi ini kan merupakan satu ilmu tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, jenis kelamin, kemudian ras, mata pencarian, dan sebagainya. Nah, satu hal yang cukup menarik teman-teman pembelajar yang harus kita perhatikan dari kacamata pemasar terkait dengan demografi, ya kan? Di tahun 2030 sampai dengan tahun 2040 ini kan Indonesia akan menikmati bonus demografi. Nah, ketika memang akan menikmati bonus demografi ini kan berarti pemasar harus jeli apa yang harus ditawarkan dengan mempelajari karakteristik-karakteristik atau perilaku-perilaku dari customer segmentasi kita. Yang dimaksud dengan bonus demografi, teman-teman saya kira udah paham betul tentang kalimat ini, bahwa bonus demografi itu kan di dalam satu negara nanti penduduknya itu akan didominasi oleh orang-orang yang usianya produktif. Tadi di awal kita sempat bicara tentang kategori-kategori usia. Kalau kita masuk ke usia produktif yang paling banyak, bisa dikatakan usia produktif ini antara 15 sampai dengan 64 tahun, ini akan mendominasi jumlah penduduk yang ada di satu negara. Di Indonesia misalkan, berarti akan semakin konsumtif. Karena apa? Di usia itu akan terdapat satu titik bahwa dia tingkat penghasilannya itu adalah tingkat penghasilan yang mapan dan tingkat pengeluarannya itu juga cukup tinggi. Nah, sehingga harapannya memang ketika di bonus demografi nanti akan akan dibidik oleh pemasar dalam merancang, dalam menentukan, dalam mengatur strategi pemasaran sehingga akan mampu meraih pasar dengan cara memenuhi want and need, kemudian membangun customer satisfaction dan akan mampu pada tingkatan yang paling tinggi adalah mempunyai database pelanggan yang bagus karena memang pelanggannya punya tingkat loyalitas yang bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman pembelajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu diskusinya di LMS dan jangan lewatkan, perlu saya sampaikan pada pertemuan yang berikutnya kita akan undang dosen tamu, dosen praktisi untuk membahas, untuk membedah tentang bagaimana keputusan pembelian konsumen terhadap produk-produk otomotif. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.